Oke, judulnya adalah hubungan perjanjian internasional dengan negara atau pihak ketiga. Untuk memahami ini, saya kira kalian perlu memahami dulu para pihak yang mungkin ada di dalam perjanjian internasional. Ini ada beberapa uraian yang kalian bisa lihat di depan. Kira-kira pertama, misalnya ada yang disebut dengan negara perunding. Mungkin kalian juga pernah mendengar ya di dalam pemberitaan maupun kalian membaca. Nah, yang dimaksud dengan negara perunding itu adalah negara ini turut serta dalam penyusunan dan adopsi teks atau penerimaan naskah perjanjian. Kalau turut serta dalam penyusunan atau pengadopsian teks, ini istilah adopsi nanti kita akan pelajari ya di pertemuan berikutnya. Yang intinya ikut ngerumusin gitu ya perjanjian. Kalau kita membaca pengertian ini saja, pertanyaan saya, apakah negara tersebut telah mengikatkan diri atau udah setuju bakal terikat dengan isi perjanjiannya? Kira-kira jawabannya apa? Kalau kalian membaca di sini kan, negara perunding berarti dia ikut penyusunan. Ya kan? Kalau ikut nyusun, itu tuh artinya apakah dia otomatis setuju dalam arti terikat dengan perjanjiannya atau enggak? Hah? Kenapa terikat? Jadi banyak kasus ya teman-teman, banyak kasus di mana sebagai contoh lah, paling sering itu negara besar seperti Amerika Serikat, dia itu punya pengaruh yang besar ya. Sekalipun tentu kita memahami dalam konteks hukum itu dia setara dengan negara lainnya, tetapi dalam konteks perundingan kerap kali Amerika Serikat itu terlibat di dalam perumusan konvensi-konvensi yang penting lah. Sebagai contoh konvensi genosida, terus Space Treaty gitu ya. Tetapi gini, di satu sisi dia jadi negara perunding, ikut ngerumusin, ikut nentuin arah isi perjanjiannya apa, tapi dia tuh nggak ikut menandatangani. Jadi dia ikut ngerumusin doang. Itu yang kita sebut negara perunding ya. Oke, kita hati-hati ya. Kemudian ada juga istilah contracting states. Ini maknanya bahwa, atau terjemahannya negara peserta ya. Tadi perunding yang ikut ngerumusin, sekarang negara peserta. Yaitu negara yang telah setuju untuk terikat pada perjanjian, tapi perjanjiannya itu sendiri bisa jadi udah berlaku, bisa jadi belum. Kan maksudnya kalau keberlakuan perjanjian itu bisa aja, misalnya kita nih, katakanlah kalian semua adalah representatif dari negara-negara di dunia gitu ya, perwakilan negara, kita di sini merundingkan perjanjian, rumusin, setelah dirumuskan oleh kita semua, katakanlah yang setuju cuma bagian sini, yang setuju terikat gitu ya. Nah, yang setuju terikat ini artinya dia sudah mengikatkan diri, tapi kan bisa jadi perjanjiannya, oke, kita deal perjanjiannya mulai berlakunya minggu depan gitu ya. Tapi otomatis kalian dalam konteks ini yang sebagian ini udah menjadi negara peserta. Oke, jadi perjanjiannya bisa sudah berlaku, bisa belum. Oke, kalau yang ini bukan negara peserta gitu ya, negara perunding doang katakanlah. Kemudian ada istilah pihak atau party atau negara pihak ya, yaitu negara yang udah setuju untuk terikat pada perjanjian dan perjanjian itu telah berlaku. Oke, jadi kita hati-hati dengan peristilahan ini yang beda-beda maknanya ya. Dalam konteks perjanjian internasional, nggak otomatis negara yang ikut merundingkan itu menjadi negara peserta, gitu kan? Demikian pula nggak otomatis negara peserta itu negara pihak, karena bisa jadi perjanjiannya belum berlaku. Oke, ini ya. Lalu yang terakhir adalah yang akan kita coba pelajari, yaitu
negara ketiga. Negara ketiga berarti negara bukan pihak dalam perjanjian. Kita perhatikan teman-teman. Ini definisi yang sifatnya negasi ya. Maksudnya kalau kalian masih ingat di dalam definisi dalam mata kuliah logika, kan kalau ngasih definisi itu nggak boleh negatif ya, harus adalah. Kalau ini kan adalah bukan pihak dalam perjanjian. Pihak artinya tadi negara yang sudah setuju dan perjanjian itu telah berlaku. Pertanyaan saya, siapa yang bukan pihak? Kalau kalian melihat pengertian di sini, apa sih yang dimaksud dengan bukan pihak itu? Yang bukan pihak siapa aja? Gimana? Negara yang telah setuju, yang bukan negara pihak berarti kan pertama negara peserta, otomatis ya. Dalam arti negara peserta yang perjanjian belum berlaku. Karena kalau udah berlaku perjanjian jadi negara pihak kan gitu. Termasuk juga negara yang tidak memberikan persetujuan, which is bisa jadi negara berunding, gitu ya. Kan maknanya menjadi begitu ya. Maka kalau diberi diagram, ya kira-kira ilustrasi umumnya beginilah ya. Negara ketiga itu adalah negara yang perjanjiannya belum berlaku dan tidak memberi persetujuan. Satu hal yang mesti dicatat pula, kita jangan terkecoh dengan kesan ketiga ya. Kata ketiga seolah-olah menunjuk secara singular pada satu pihak doang. Oke, padahal nggak mesti demikian ya. Dia bisa sifatnya plural. Bisa jadi tadi ya ilustrasinya kita menyusun perjanjian di sini. Ini semua negara peserta, setengahnya negara apa itu? Semuanya negara perunding, setengah negara peserta, gitu kan. Kemudian ada yang sebagian lagi jadi negara pihak, negara ketiganya di luar kita ini, gitu ya. Which is bisa satu orang, bisa banyak. Jelas ya untuk konsep negara ketiga. Kita akan coba pahami apa sih prinsip yang berlaku bagi negara atau pihak ketiga dalam perjanjian internasional. Nah, kita bisa melihat atau merujuk kepada pasal 34. Di situ berlaku suatu prinsip yang disebut dengan Pacta tertiis nec nocen nec prosun, yang artinya perjanjian tidak merugikan ataupun tidak menguntungkan pihak ketiga. Atau kalau kita coba turunkan menjadi norma atau aturan umum, maka dapat kita rumuskan bahwa sebuah perjanjian itu tidak dapat menimbulkan kewajiban atau hak bagi negara ketiga tanpa persetujuannya. Ini jelas banget ya, maksudnya kalau kita masih ingat di dalam pembahasan tentang prinsip-prinsip, maka yang namanya perjanjian internasional itu mengikat kalau negara tersebut setuju untuk terikat, kan gitu. Ya berarti untuk negara ketiga kalau nggak ngasih persetujuan ya nggak terikat gitu ya. Sesederhana itu kan sebenarnya ya. Kemudian dikatakan bahwa suatu perjanjian baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral itu tidak dapat dengan sendirinya memaksakan suatu kewajiban pada negara ketiga atau mengubah hak negara ketiga tanpa persetujuannya. Maka dan untuk alasan yang sama, suatu hak tidak dapat timbul bagi negara ketiga dari suatu perjanjian yang tidak membuat ketentuan untuk negara tersebut. Sekali lagi, jadi prinsip dasarnya asas atau Pacta tertiis ini ingin mengatakan bahwa ya negara ketiga nggak ada urusannya dengan perjanjian dan dia nggak bisa dikasih hak maupun kewajiban kalau dia nggak ngasih persetujuan. Oke, ini secara teori. Nah, di dalam praktiknya, walaupun perjanjian itu nggak dimaksudkan untuk mengatur hak dan kewajiban negara ketiga, tetapi banyak banget sebenarnya
perjanjian-perjanjian internasional yang ngasih pengaruh, berdampak gitu ya. Saya beri contoh di sini, misalnya perjanjian yang membentuk organisasi regional Uni Eropa, gitu ya. Kita bisa membayangkan di Eropa kan negara-negara Eropa itu tergabung ke dalam atau menjadi anggota dalam Uni Eropa. Dengan bergabung ke Uni Eropa, maka banyak sekali kemudahan-kemudahan gitu ya yang diberikan oleh organisasi tersebut. Paling sederhana misalnya orang Eropa yang merupakan warga negara bagi negara anggota Uni Eropa, itu dia bisa keliling Eropa dengan identitas yang sederhana lah katakanlah gitu ya, nggak mesti perizinan segala macam, karena dianggap sebagai anggota Uni Eropa. Tetapi misalnya negara seperti Inggris yang baru keluar beberapa tahun kebelakangan gitu ya, itu nggak punya privilege seperti itu karena udah keluar gitu kan, dia nggak punya hak sebagaimana halnya anggota negara Uni Eropa. Dengan nggak punya hak kan berarti dirugikan gitu ya kira-kira, kan gitu. Ada dampak yang secara sosial, politis dan lain sebagainya yang dirasakan negara yang kemudian tidak menjadi pihak di dalam perjanjian tersebut. Oke, ini faktanya ya. Ya, ini masih penjelasan tadi, fakta tertiis, nek nosen nek prosun, res inter alias acta, nek prodes nek noset. Jadi ini memang sebuah prinsip yang berlaku sejak era Romawi ya. Dan dalam hukum internasional ini berarti kan meneguhkan prinsip yang sudah kita pelajari baik di pertemuan sebelumnya maupun dalam mata kuliah HI, bahwa ada prinsip kedaulatan gitu ya, bahwa negara itu semuanya sama, setara, dan karenanya nggak bisa dipaksa-paksa untuk terikat, terlepas dari perjanjian itu penting atau enggak gitu ya. Contohnya misalnya Statuta Roma deh. Statuta Roma kan dia mengatur tentang kejahatan internasional. Kejahatan internasional itu kejahatan perang, kejahatan agresi, kejahatan kemanusiaan, kejahatan genosida, suatu kejahatan-kejahatan yang dianggap paling mengkhawatirkan gitu ya, mengusik rasa kemanusiaan. Itu penting banget gitu kan untuk dilaksanakan, untuk agar negara itu tidak melakukan tindak pidana internasional. Tapi toh negara nggak bisa dipaksain untuk ratifikasi, sebagaimana halnya Indonesia sampai sekarang belum meratifikasi Statuta Roma gitu ya. Kenapa nggak bisa dipaksain? Ya persis karena setiap negara berdaulat. Kalau berdaulat berarti dia setara, gitu kan, dianggap sederajat di mata hukum. Dan karenanya dia merdeka dalam arti dia bebas menentukan pilihannya untuk terikat atau tidak. Oke, itu ya. Ini beberapa putusan yang meneguhkan prinsip-prinsip kedaulatan, kesetaraan, dan kemerdekaan. Kemudian di pasal 34 sampai 37 itu diatur tentang prinsip umum dalam kaitannya dengan negara ketiga. Ini kalau kalian idealnya memang kalian sambil membaca ya konvensinya gitu kan. Konvensi Wina tahun 69 untuk memahami maksud-maksud yang akan saya sampaikan, karena saya tentu akan mencoba penyederhanaan lah ya biar nggak terlalu pusing. Jadi, tapi saya harus juga tunjukkan pasal berapa gitu kan yang menerangkan hal ini. Nah, ini saya sebutkan pasal 34 sampai 37 itu diatur prinsip umum terkait negara ketiga. Karena itu, prinsip dalam pasal 34 ini berlaku juga untuk pasal 35 sampai 37. Gitu ya. Pasal 34 nerangin prinsip umum yang mana dia bakal berlaku untuk sampai pasal 37. Di mana di dalam pasal-pasal ini tuh diatur tentang apa? Yaitu tentang syarat pemberian hak dan kewajiban bagi pihak ketiga. Jadi ada syaratnya tuh. Oke. Sebelum kita lanjut, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita ajukan. Misalnya, menurut kalian,
katakanlah ada suatu perjanjian internasional. Kemudian perjanjian internasional itu memberi kewajiban. Yang pertama ya, perjanjian internasional pertama ngasih kewajiban ke pihak lain. Perjanjian internasional kedua itu memberi hak ke pihak lain. Oke? Yang satu ngasih kewajiban, yang satu ngasih hak. Pertanyaannya apa bedanya? Apa perbedaan antara perjanjian internasional yang memberi kewajiban dan yang memberi hak pada pihak ketiga misalnya? Ini saya minta jawabannya ini aja ya, logika aja maksudnya, atau intuisi kalian lah. Kalau gini, kalau saya katakanlah kalian pihak ketiga gitu ya, saya bikin perjanjian dengan fakultas. Perjanjiannya ya udahlah kita kasih kewajiban mahasiswa untuk kerjain tugas tiap hari. Itu berarti isinya kewajiban. Lain hanya di perjanjian kedua saya bikin perjanjian dengan fakultas, kemudian ngasih kalian hak. Alih-alih kewajiban saya kasih hak. Bedanya apa? Menurut kalian aja ini mah. Masa nggak tahu bedanya sih? Ya kalau kasih hak mah memudahkan ya. Kalau kewajiban memberatkan kan gitu ya. Kalau kita bicara kesan. Karena oke, kalau jawaban secara normatif selaku orang hukum kita kan mengatakan kalau kewajiban itu sifatnya imperatif. Imperatif itu memaksa. Kalau memaksa berarti ya tadi ya ada constraint sehingga kita terkekang gitu kan. Dan kalau tidak dipenuhi maka akan langgar gitu kan. Sesederhana itu. Tapi kalau hak dia itu kan sifatnya fakultatif. Saya ngasih hak ke kalian mau pakai baju apa aja ketika kuliah atau ketika ujian, sok bebas gitu kan misalnya. Berarti kan kalian bisa memilih bebas atau memilih tidak bebas gitu ya, dalam arti ya udah saya mengikuti orang lain pakai baju hitam putih misalnya. Itu kan pilihan. Kalau pilihan justru memerdekakan lah bahasanya, tidak mengekang. Jadi by nature sebenarnya ada perbedaan antara hak dan kewajiban. Nah, itu kan gitu ya, kesan bukan hanya kesannya, faktanya begitu kan. Ketika dikasih kewajiban sama dikasih hak, lebih enak dikasih hak, atau dengan kata lain dikasih hak mah tidak kemudian mengekang kita, justru kita dikasih pilihan lebih longgar. Itu pertanyaan pertama, dan intuisi kita akan mengatakan bahwa berarti kan hak dan kewajiban itu tuh apa ya, ya by nature dia beda ya. Nah, kita akan melihat apakah konvensi Wina ini sensitif terhadap hal itu. Kan maksudnya gini, kalau pihak ketiga dikasih hak ya kenapa? Nggak boleh gitu. Kan namanya hak. Kan tidak juga kemudian apa melanggar kedaulatannya kan? Kenapa jadi nggak boleh gitu kan? Kalau kita mengacu pada prinsip fakta tertiis kan tidak ada suatu perjanjian yang memberikan hak atau kewajiban bagi pihak lain, atau tidak ada suatu perjanjian yang memberikan kerugian maupun keuntungan bagi pihak ketiga. Kenapa kalau keuntungan dilarang gitu ya? Maksudnya. Oke, kita akan lihat ya. Pasal 18 sorry ini. Kita harus baca ya ini yang dimaksud pasal 18 karena saya bertanya di sini apakah pasal 18 Konvensi Wina 1969 itu bertentangan dengan prinsip fakta tertiis karena membebankan kewajiban pada negara atau pihak ketiga. Ada yang pegang nggak sih? Nggak ya? Pasal 18 apaan ya? Coba dilihat dulu pasal 18. Ada yang nemu? Ada yang bisa tolong bacain nggak? Pasal 18
Sambil belajar ya, walaupun Inggris kan ya. Siapa tadi yang udah buka? Konvensi Wina ya? Ini panjang banget sih. Anyway ya. Oke lah, kita skip dulu ya, biar nggak apa rumit. Cuma ini saya mengajukan pertanyaan ini ya. Silakan nanti kalian baca apakah betul. Nah, kemudian tadi ingat pasal 34 itu prinsip dasarnya dia ya. Ini prinsip dasarnya. Fakta tertiis, nek nosen, nek prosun, res inter alios, akta, nek prodes, nek noset. Oke, itu bahasa Latinnya. Kemudian pasal 35 ini adalah perjanjian yang memberi kewajiban pada negara atau pihak ketiga. Oke. Ini ketentuannya di pasal 35 ya, bunyinya ini bahasa Inggrisnya. Kalau kita coba translasikan secara bebas, maka dikatakan bahwa suatu kewajiban itu timbul bagi negara ketiga dari ketentuan suatu perjanjian apabila para pihak dalam perjanjian itu menghendaki ketentuan itu sebagai sarana untuk menetapkan kewajiban, itu yang pertama. Dan kedua, negara ketiga secara tegas menerima kewajiban itu secara tertulis. Saya kira jelas ya. Kalau kita coba breakdown, kita coba cacah unsurnya satu-satu, maka yang pertama, unsur yang harus terpenuhi adalah kalau kita ingin ngasih perjanjian ke pihak ketiga, unsur pertamanya berarti para pihak dalam perjanjian itu memang punya niat untuk ngasih kewajiban bagi pihak ketiga gitu ya. Ini penting loh nanti, karena pencarian tentang kehendak, niat itu kan kadang susah dibuktikan ya. Tapi dikatakan bahasanya gitu ya, menghendak intent. Tetapi niat ini tuh dia berupa penawaran, bukan paksaan. Gitu ya. Jadi andaikan ya katakanlah ini pihak ketiga dari tengah sampai ke sini, ini kita ya para pihak, kita bikin perjanjian, kita sepakat bahwa kita mau bikin nih kewajiban buat si pihak ketiga. Gitu ya. Soal menjaga lingkungan misalnya. Kita niat gitu ya, kita setuju, kita berniat bikin rumasan itu dan kemudian kita menawarkan. Kemudian unsur yang harus terpenuhi juga adalah negara ketiga secara tegas menerima kewajiban itu secara tertulis. Ini jelas ya, berarti kalau tidak secara tertulis, kalau lisan ya tidak memenuhi kan gitu ya. Oke. Berarti teman-teman sekali lagi, sekalipun kita melihat ada prinsip fakta tertiis, pasal 35 mengatur kebolehan tentang pemberian kewajiban pada pihak ketiga sejauh pihak ketiganya setuju. Berarti pasal 35 ini nggak bertentangan dengan prinsip fakta tertiis ya. Karena prinsip fakta tertiis dia bilang ya boleh ngasih kewajiban kalau selama si pihak ketiganya setuju mah gitu. Ya ini beberapa pertanyaan elementer yang sudah tadi saya ajukan. Apakah state ini satu negara? Jawabannya tidak ya, tidak mesti. Pokoknya negara yang bukan negara pihak, negara peserta gitu. Itu merupakan negara ketiga. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang agak teoritis. Mungkin agak rumit ya, silakan dibaca. Apakah tindakan pihak ketiga yang konsisten dengan kewajiban dalam
perjanjian tersebut dalam PI tersebut merupakan penerimaan pihak ketiga. Gini maksudnya, tadi kita beri contoh, katakanlah pihaknya kita ya sebelah ini, kita ngerumusin perjanjian tentang lingkungan hidup, nggak boleh mencemari lingkungan gitu ya. Kita mau ngasih kita setuju bikin perjanjian itu dan kemudian kita bikin pasal yang memang diniatkan untuk pihak ketiga. Tapi tanpa memenuhi unsur yang 1, 2 ini, terutama yang 2, si pihak ketiga ini tuh dia sudah melaksanakan kewajiban yang kita kehendaki gitu. Pertanyaannya, apakah tindakan pihak ketiga yang sesuai dengan ketentuan di dalam isi kewajiban tersebut merupakan penerimaannya? Hah? Ya? Penerimaan dalam arti apa? Maksud saya, atau apakah pihak ketiga yang udah sesuai kelakuannya gitu ya dengan si isi perjanjiannya itu, berarti kita nggak usah memenuhi 2 unsur ini? Ngerti ya pertanyaan saya ya? Ini tuh di dalam praktik banyak loh. Dan kita ya sebagai orang hukum mesti memahami kemungkinan-kemungkinan itu. Hmm. 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 Ya, bagus sekali. Saudara bagus mempertanyakan ini maksud penerimanya apa dulu, Pak, gitu kan. Kalau penerima dalam arti tadi betul, state practice, bisa jadi yes gitu ya. By practice, dengan dalam praktek, si negara ketiga ini udah nyesuaiin diri gitu kan. Yang mana di dalam konteks perjanjian atau hukum internasional secara umum, kita mengenal istilah tacit agreement atau persetujuan secara implisit gitu ya. Ada istilah itu kan. Kan setuju tuh kadang-kadang ya kita kan nggak, ya kalian lah misalkan diajak sama keluarga kalian pergi ke rumah saudara gitu ya, kemudian kalian males-malesan, ditanya mau ikut nggak ngejawab tapi masuk mobil misalnya, kan tesit gitu ya, oh iya setuju deh gitu kan. Oke, benar, dalam arti itu bisa dimaknai demikian, tetapi dalam konteks penerimaan dalam arti menerima kewajiban unsur 2, apakah demikian? Enggak ya, karena tetap harus tertulis. Oke. Pertanyaan berikutnya, masih teoritis juga ini. Apakah pihak ketiga yang memenuhi unsur 1 dan 2 menjadi negara pihak? Hah? Kenapa enggak? Hmm. Hmm. Coba. Nggak apa-apa, silakan gimana argumennya. Kayaknya setuju juga gitu ya. Kayaknya setuju juga nih. Kan dia dalam konteks ini berarti dia setuju menerima kewajiban gitu ya. Hmm. Dua. Oke. Berarti iya, berarti negara pihak. Kalau dia negara pihak, lalu apa maknanya negara ketiga gitu ya? Itu nggak logikanya. Jadi mungkin jawaban ringkasnya begini. Dia itu tetap negara ketiga karena yang disetujuinya itu adalah katakanlah pasal tertentu saja. Kan kalau negara pihak dia setuju terhadap keseluruhan, sekalipun tentu nanti kita mengenal mekanisme reservasi ya.
Tapi kan yang dia setuju itu keseluruhan isi perjanjian. Kalau yang disetujui sama negara ketiga kan ini soal kewajiban yang dibikin sama negara pihak, gitu ya. Ini memang mungkin agak apa, soal klasifikasinya agak jelimet ya. Cuma jawaban simpelnya gitulah. Kan bisa jadi negara ketiga ini cuma menyetujui kewajiban yang mau dikasih tadi, tanpa menyetujui isi perjanjiannya, sehingga tidak menjadi negara pihak. Nah, ini kan tadi unsur pertama, kalau kita ingin ngasih kewajiban ke pihak ketiga, maka yang pertama si para pihaknya harus memang meniatkan. Pertanyaan hukumnya, gimana cara tahunya bahwa para pihak itu punya kehendak atau intent? Apabila terutama sulit dipastikan. Kita bisa membayangkan ya, tadi ilustrasinya kita bikin para pihak ini bikin perjanjian, tapi dan isinya ada apa, salah satu pasalnya ada kewajiban untuk pihak ketiga. Tapi si niat kita itu nggak jelas gitu, maksudnya kita memang niat ngasih ke apa pihak ketiga, atau gimana cara kita tahu bahwa kita tuh meniatkan itu? Nah, maka jawabannya kalau kita merujuk pada pasal 31 sampai 33, dikatakan bahwa bukti apapun seperti preparatory work atau teks persiapan, perilaku negara pihak, teks perjanjian dapat dianggap sebagai alat untuk menemukan maksud para pihak. Jadi kita bisa membayangkan ya teman-teman, bisa jadi katakanlah tadi sekali lagi contohnya, para pihaknya kita bikin perjanjian, ada satu pasal yang isinya memuat kewajiban ke pihak ketiga, tapi ternyata katakanlah di antara kita sendiri ini nggak jelas niatnya, apakah kita mau ngasih kewajiban. Ketika nggak jelas, maka yang digunakan dicari tahu adalah teks persiapan, karena asumsinya kan kita bikin perjanjian pasti berunding, bertemu terus gitu ya. Ada risalah perjanjian sebelum perjanjian itu ada, dan bahkan perilaku negara-negara ini bisa ditafsirin untuk menemukan maksud para pihak itu apa. Oke, mudah-mudahan ini dipahami ya. Adapun contoh perjanjian internasional yang ngasih kewajiban pada pihak ketiga itu misalnya pasal 2 Piagam PBB. Ini eksplisit bilang bahwa si PBB ini harus memastikan bahwa negara yang bukan anggota itu apa tetap bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB, yaitu dalam menjaga perdamaian dan keamanan. Oke, ini kan berarti dikasih kewajiban sebenarnya. Ini penting banget kan, perdamaian dan keamanan itu, biar negara itu nggak rusuh lah gitu. Dan si pasal 2 Piagam PBB ini persis ngasih kewajiban ya. Nah, dari perspektif negara ketiganya untuk memberikan persetujuan, maka ada setidaknya dua skenario ya. Yang pertama, skenario ini adalah negara ketiga terikat dalam perjanjian di antara para pihak, atau negara ketiga membuat perjanjian dengan para pihak. Nah, ini jawaban yang lebih lengkap atas pertanyaan tadi ya. Apakah si negara ketiga itu tuh dia jadi pihak atau tetap negara ketiga? Ada dua skenario memang. Oke, ini silahkan dibaca ya. Sorry.
Oke, sekali lagi mengenai status negara ketiga, dia bisa menjadi tetap negara ketiga, tapi terikat dalam perjanjian di antara para pihak. Yang tadi saya beri ilustrasi bahwa dia nggak jadi negara pihak, atau memang membuat perjanjian dengan para pihak, gitu ya, sehingga negara ketiga tadi menjadi negara pihak, atau dia tidak berniat menjadi negara pihak dalam perjanjian di antara para pihak, namun terikat dengan perjanjian tambahan atau collateral agreement. Ini memang rumit ya, relasinya kayak ada anaknya gitu loh, ya. Kita menyebut perjanjian itu adalah original treaty yang mengikat para pihak, tapi ada juga collateral agreement, anaknya dari si original treaty itu yang mengikat si pihak ketiga. Oke. Tadi dikatakan bahwa ya para pihak itu untuk ngasih kewajiban harus memiliki maksud atau niat memang untuk ngasih kewajiban. Lalu seperti apa bentuk penawaran yang mesti diberikan oleh para pihak ke pihak ketiga? Dikatakan bahwa penawaran secara tertulis kepada negara ketiga untuk terikat pada satu, sebagian, atau seluruh. Oke, sifatnya tertulis, dan tawaran itu dia bisa mengungkapkan si negara ketiga ini tuh dia mau terikat pada bagian mana di dalam perjanjian gitu ya. Pertanyaan berikutnya, tadi kan unsur kedua mengatakan bahwa negara ketiga itu dianggap setuju kalau dia memberikan pernyataan secara tertulis. Pertanyaannya bagaimana bentuk penerimaan atau persetujuan secara tertulis itu? Dan pendapat para ahli mengatakan bahwa persetujuan itu harus terekspresikan, precise, dan definitif. Maksudnya tadi ya, ketika ditawarkan oleh para pihak misalnya, sob pihak ketiga kalian mau terikat nggak dengan perjanjian ini? Kita nggak bikin nih kewajiban. Kalian mau terikat dengan pasal yang berapa gitu ya? Kemudian pihak ketiga harus menjawab gitu, secara eksplisit pasal pertama misalnya, atau pasal pertama sampai 5 gitu ya. Jadi dengan demikian dalam konteks ini kita mengeksklusi konsep implied consent atau tacit agreement yang tadi saya bilang. Dalam konteks ini nggak boleh persetujuan secara diam-diam, tapi harus jelas gitu ya. Lalu persetujuan seperti apa? Bentuk persetujuannya bisa diberikan lewat memorandum yang dibuat sama kementerian lah, kepala negara gitu ya, ke negara lain, atau bahkan dengan memperlakukan undang-undang nasional. Ini dianggap sebagai persetujuan tertulis. Oke, ini teknis banget ya, teman-teman ya, pembahasan tentang pihak ketiga ini. Mudah-mudahan dapat dipahami karena saya kira ini udah kecil lah ya uraiannya, tinggal ya kalian tentu bisa membaca sendiri lagi di dalam konvensi Wina. Tetapi saya berani pastikan tidak ada penjelasan seperti ini ya, karena ini penjelasan dari pendapat para ahli lah atau dari buku ya. Ya, silakan. Hmm. Hmm. Kita lanjut. Tanyanya, apakah persetujuan tidak tertulis tidak memiliki akibat hukum dalam konteks ini ya? Kan dari tadi kita bilang harus tertulis.
Pertanyaan berikutnya adalah apakah persetujuan tidak tertulis tidak memiliki akibat hukum? Ya tentu dalam konteks ini jawabannya tidak, karena implied consent, tacit agreement atau berbagai macam persetujuan tidak tertulis lainnya itu tidak memenuhi unsur ini ya, pasal 35. Masuk ke pasal 36. Nah, ini kalau tadi kita ngomongin kewajiban, sekarang kita ngomongin pasal 36 itu adalah atau isinya mengatur tentang perjanjian internasional yang ngasih hak kepada negara atau pihak ketiga. Ini ya uraian pasalnya, mengatur bahwa suatu hak timbul bagi negara ketiga berdasarkan suatu perjanjian internasional jika pihak dalam perjanjian itu menghendaki ketentuan itu entah kepada negara ketiga atau kepada suatu kelompok negara atau bahkan kepada semua negara dan negara ketiga menyetujuinya. Nah, yang menarik coba perhatikan teman-teman. Pada semua negara bla 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 dan negara ketiga menyetujuinya. Persetujuannya harus dianggap ada selama hal sebaliknya tidak terbukti kecuali perjanjian menentukan lain. Maksudnya apaan? Maksudnya persis yang tadi kita bahas ya, bahwa dengan saya memberi contoh tadi, saya berjanji, saya bikin perjanjian dengan fakultas, ngasih kewajiban ke kalian dengan ngasih hak, itu kan berbeda. Yang satu membebankan, yang satu membebaskan. Kalau yang membebaskan mah ya udah, ibaratnya nggak perlu persetujuan gitu. Karena dikatakan persetujuan harus dianggap ada. Ini kan fiksi hukum ya. Jadi ketika saya ngasih hak ke kalian, kalian diasumsikan setuju kecuali kalian menentukan sebaliknya. Ya kan? Jadi pembuktian terbalik. Kenapa demikian ya tadi ya? Karena sesederhana kalau ngasih hak mah yang menguntungkan, gitu kan? Oke, ini pasal 36 ayat 2-nya bilang kalau untuk negara melaksanakan hak sesuai ayat 1 tadi, maka ada syarat-syarat yang pelaksananya mungkin diatur dalam perjanjian. Dan itu harus dipenuhi. Oke, kita kembali breakdown. Maka apa sih syarat bagi para pihak untuk ngasih hak kepada negara atau pihak ketiga? Maka ini sama ya. Para pihak itu memang menghendaki. Nah, yang berbeda adalah ini. Kalau dalam konteks kewajiban, negara yang dikasih kewajiban harus ngasih persetujuan secara tertulis. Oke. Tapi kalau dalam konteks pemberian hak, sebagaimana diatur pasal 36 ini, maka persetujuan negara ketiga itu harus dianggap ada. Jadi dianggap ada, fiksinya adalah udah pasti setuju gitu, kecuali perjanjian menentukan lain atau ada hal sebaliknya. Kaliannya menolak hak gitu. Gitu ya. Itu kan perbedaannya kan, hak kewajiban tadi kita di awal kita punya intuisi yang mengatakan dikasih hak enak, dikasih kewajiban enggak. Maka ya logikanya pun begini gitu. Ya ini beberapa pertanyaan yang dapat kita ajukan. Apakah perjanjian yang dibuat negara pihak dan menguntungkan negara ketiga otomatis memberi hak pada negara ketiga? Ada yang bisa ngasih jawaban nggak? Ada yang mau mencoba menjawab nggak? Kalau para pihak bikin perjanjian terus kemudian nguntungin, somehow nguntungin negara ketiga, apakah itu berarti kita ngasih hak? Hmm? Enggak? Kenapa? 100 bener ya. Harusnya kehendak
Dan kalau konteks menguntungkan itu kan bisa maksudnya apa ya? Kan kalau hak mah dibuat eksplisit gitu ya. Haknya ini nih misalnya, kamu boleh pakai baju selain hitam putih gitu ya. Kan jelas. Kalau menguntungkan mah ya bisa tidak tertulis gitu kan. Dan betul dalam konteks ini nomor satu ini harus ada dulu Pak, kehendaknya ya. Gimana nyari kehendak ya tadi ya? Saya udah bahas ya. Silakan kalian lihat lagi paparannya. Kemudian apakah negara ketiga wajib menerima hak? Wajib nggak? Silakan direspon. Pasal 36 kita lagi ngomongin pemberian hak ke negara ketiga. Pertanyaannya, negara ketiga wajib nggak sih menerima hak? Kalau kita membaca uraian di sini, gimana? Jawabannya tentu tidak ya. Kan tadi udah dibilang bahwa sekalipun unsur kedua mengatakan negara ketiga itu harus dianggap sudah setuju dikasih hak, tapi kan bisa jadi terbukti sebaliknya. Artinya negaranya nggak mau gitu, somehow secara politis nggak mau dikasih hak gitu. Kan kita bisa membayangkan ya, relasi hubungan internasional itu nggak selalu baik, dan karenanya kadang-kadang dikasih hal yang menguntungkan pun katakanlah bisa jadi ditolak gitu kan. Itu yang pertama. Dasarnya untuk mengatakan tidak wajib karena unsur kedua, artinya negara punya kedaulatan, kan gitu. Prinsip dasarnya kedaulatan kan. Prinsip dasarnya fakta teoritis kan. Jadi sekali lagi negara itu nggak bisa dipaksa-paksa gitu. Ya ini beberapa komentar ahli ya yang kemudian menggali lebih dalam tentang hakikat pemberian hak dan penerimaan hak. Tadi saya sudah menerangkan bahwa tidak ada kewajiban bagi negara ketiga untuk menyatakan persetujuannya secara tertulis. Dan ini bertentangan atau berbeda dengan pasal 35 yang justru kasih kewajiban bahwa kalau untuk setuju dikasih kewajiban harus ada persetujuan secara tertulis. Karenanya bentuk persetujuan bagi pemberian hak ini dia bisa eksplisit maupun implisit. Oleh karena persetujuannya implisit atau eksplisit, maka demikian pula dengan bentuk penolakannya. Penolakannya itu bisa langsung atau dengan tidak mematuhi syarat-syarat yang dinyatakan dalam perjanjian. Itu ya. Kemudian dikatakan bahwa jika negara ketiga tidak menolak, berarti negara ketiga berhak menggunakan hak itu. Bahkan negara ketiga berhak menuntut kewajiban dari negara pihak untuk menjamin pemanfaatan atau pemenuhan hak tersebut. Ya, tadi ada frase kecuali perjanjian menentukan lain ini dianggap sebagai paragraf tambahan yang menengahi kedua teori ya. Satu sisi ada teori collateral agreement tadi yang mengharuskan persetujuan secara eksplisit. Di sisi lain kita bicara tentang hak, maka apabila negara ketiga tidak menolak itu, maka negara ketiga berhak menuntut pemenuhannya bahkan kepada para pihak itu ya. Oke. Nah, ini beberapa pertanyaan teoritis yang saya kira ya susah ya untuk dijawab. Dan ini apa?
memang untuk tingkat lebih lanjut lah. Kan kadang kita bisa membayangkan ya, apakah hilangnya waktu atau lapse of time itu dapat menjadi indikasi atas penolakan dari negara ketiga ya. Maksudnya apakah kalau kemudian nggak ada respon lama banget gitu kan dari negara ketiga, apakah mau menerima atau tidak, itu lantas merupakan penolakan, itu kan susah dipastikan ya. Kemudian apakah negara dapat bersikap inkonsisten atau ambivalen, menolak tapi kemudian menerima, maka ini bertentangan dengan prinsip itikat baik bahwa ya kalau mau menerima, menolak gitu maksudnya ya. Oke, kemudian ini pasal 37 Pasal 37 bicara tentang revokasi atau modifikasi. Ini saya kira cukup jelas. Pasal 37 ayat 1 bilang, ketika suatu kewajiban telah timbul untuk negara ketiga, berdasarkan pasal 35 tadi yang kita omongin ya, maka kewajiban itu dapat dicabut atau diubah hanya dengan persetujuan para pihak dalam perjanjian dan negara ketiga. Oke, jadi kalau udah dikasih kewajiban yang tadi kita bahas tadi, maka kewajiban itu bisa dicabut dengan para pihak dan negara ketiga, kecuali memang ada ketentuan lain. Nah, ini lain halnya dengan hak yang nomor 2 ya. Pasal 37 ayat 2 mengatakan bahwa ketika suatu hak telah timbul untuk negara ketiga berdasarkan pasal 36, hak itu tuh nggak bisa dicabut atau diubah oleh para pihak jika ditetapkan bahwa hak itu dimaksudkan untuk tidak dapat dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan dari negara ketiga. Tapi kalau ternyata si perjanjiannya nggak minta persyaratan persetujuan negara ketiga, berarti para pihak bisa mengubah, gitu ya. Lalu saya cepat aja ya. Pasal 38 yaitu mengenai aturan perjanjian yang mengikat negara ketiga. Sebagai contoh, tadi telah disebut hukum kebiasaan internasional atau international custom ya. Pasal 38 mengatakan bahwa tidak ada ketentuan dalam pasal 34 sampai 37 ini yang menghalangi aturan yang ditetapkan dalam perjanjian untuk kemudian mengikat negara ketiga sebagai hukum kebiasaan internasional yang memang diaku demikian. Oke. Contohnya konvensi Wina ini sendiri, saya kira dia itu bukan cuma perjanjian, konvensi Wina itu, tapi juga isinya dianggap mencerminkan hukum kebiasaan internasional. Dengan kata lain, negara otomatis terikat, walaupun tidak menjadi negara pihak gitu ya. Aduh, sorry. Ya, ini ada beberapa contoh aturan perjanjian yang mengikat bahkan warga negara ketiga, seperti perjanjian ekstradisi atau Statuta Roma ya. Misalnya Statuta Roma itu mengatur bahwa untuk Statuta Roma punya wewenang mengadili suatu kejahatan internasional di suatu negara, maka kan negara itu harus meratifikasi Statuta Roma. Kalau negara katakanlah Indonesia meratifikasi Statuta Roma ya, maka akibat hukumnya Statuta Roma itu bisa mengadili kejahatan internasional yang terjadi di Indonesia, ditambah kejahatan internasional yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di wilayah negara manapun, misalnya. Kan itu berarti mengikat ya. Ada pertanyaan nggak sejauh ini tentang negara ketiga?